jelek banget. Jelek. Udah cantik-cantik gini kan dandan. Itu kelihatan. Ya Allah. Nah, saya nggak mau malu. Udah melek belum? Oke ya. Yang melek aja belum tentu benar jawabannya. A atau B atau C. Ini next sample. Berjam sampai 8 jam diputar. Kurang 8 jam. Dan di sungai di Mentawai itu tidak seperti sungai di tempat yang lain. Jadi kalau kita keluar dari Sampang itu lumpur semua. Maka tidak ada batu kali, itu tidak ada batu diangkat begini hancur. Nggak usah kita pukul hancur karena lumpur. Beda sungainya beda. Jadi kalau ini masuk jalanlah. Kemudian masuklah semak belukar. Ternyata banyak budi, mulailah di sini berdarah. Tapi mulai berdarah. Ini udah berdarah nih. A, kita babat itu jalan untuk kita bersihkan dulu, kita jalan. B, cari jalan yang lain. C, udahlah disampan aja lah, nggak usah jalan. Sudah jelas? Siapa yang C? Siapa yang udah ada siapa yang C? Aman sih di dalam rumahnya. Sah-sah saja kan bebas berpendapat. Nah, betul nggak? Siapa yang B? Ibu nggak nunjuk ya? Nanti nggak nunjuk juga parahnya. B. Siapa yang A? Oke, selesai. Siapa yang D? Diem aja. Oke, semuanya. Saya biar cepat, waktunya mepet. Semuanya salah. Yang benar nggak yang nggak jawab. Lompat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini outcome-nya supaya Anda mengerti nafsu mutmainnah. Ngerti banget gitu. Supaya jangan kebalik-balik. Sekarang saya akan membangun kerangka berpikir nafsu mutmainnah. Maka saya kasih cerita-cerita supaya gampang. Dan ingatlah, wa idh qala rabbuka lil malaikati, Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, kalimat wa idh itu tidak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi bisa ditranslate-nya dan ingatlah. Maksudnya kecenderungan orang lupa. Wa idh qala rabbuka, ingat ketika Tuhan lil malaikat yang aku mengatakan pada malaikat, inni ja'al fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maksudnya manusia. Singkat cerita, kalau taj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, buat apa engkau akan menciptakan makhluk akan merusak di muka bumi, akan ada pertumpahan darah. Aku lebih tahu daripada kalian. Singkat cerita, diciptakanlah Nabi Adam. Singkat cerita, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud. Illa iblis, aba wastakbar, kecuali iblis, dia tolak dan dia takabur. Iblis dia tanya, "Mama nak Allah tasjud id amartuka?" Faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Ana khair minhu. Berkaget-kaget nih, maksud saya ngebangun yang merem. Udah bangun juga tetap begini marah. Kan kelihatan. Udah saya ngeliat sini aja deh. Karena yang merem sebelah sono. Oke, kalau just gini. Anak khairmu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari. Iblis itu mengaku eksistensi Tuhan. Manusia ada yang tidak mengakui eksistensi Tuhan, ateisme, rahimnya komunisme. Subhanallah, tidak percaya dengan akhirat. Yang mana mereka berbicara tentang masa depan, yang notabene mereka belum pernah ke sana. Ini parah banget ini nenek-nenek satunya. Bapak iya kayak kenalan nih. Saya cantik loh. Yang ngerti enggak, yang nggak ngerti udah lewat. Saya cantik dia lewat, nggak ngerti.
Saya ini orang filsafat, ketika saya dengar itu fix Anda ateis. Fix banget. Jadi materi saya tentang perjalanan akhirat sampai ujung ini banyak sekali, 1 bulan lebih saya tahan. Subhanallah, ini yang mana yang kasih semua kalau banyak ini aja. Karena kita cuma hampir serasa gitu kan. Yang terjadi apa? Aku lebih baik karena engkau ciptakan aku. Berarti Tuhan diakui nggak? Waktu saya di Fujia debat dengan seorang ateis, waktu itu saya dari Vatikan, ini tahun 90, saya lupa. Jadi saya kelahiran tahun 60-an Pak. Ustaz lahir tahun 90-an. Kayak masa gitu kan. 90 saya sudah di Eropa ini. Subhanallah. Ya benar ada bapak-bapak gitu. Orang ateis itu tidak percaya dengan Tuhan. Saya makan. Ingat sekali. Arifin, kamu makan pakai doa. Enggak ada Tuhan. Coba ditarik itu pizza tuna. Saya makanya tuna, karena kan takut ada babinya. Sama aja. Tuhan tidak ada. Anda enggak pakai doa, sama aja makanannya. Tunjukkan ada Tuhan. Saya tidak bahas di sini kelamaan. Naik mobil, coba Anda nggak bisa naik mobil. Saya nggak bisa naik mobil karena saya, mohon maaf ya, orang tua saya tidak punya harta, jadi nggak pernah nyetir mobil. Ya. Jadi saya selama keluar negeri pun nggak pernah megang mobil. Jadi saya nggak bisa nyetir. Coba sekarang kamu baca Quran, doa supaya kamu bisa menyetir mobil, nggak bisa nyetir juga. Maka gak ada Tuhan. Bingung saya. Saat itu bingung. Tapi Allah itu maha baik, dikasih inspirasi yang disebut flash of mind. Saya jawab alhamdulillah. Jadi ada manusia yang lebih parah daripada iblis. Singkat cerita, ciptakan Adam, disuruh sujud, nggak mau sujud. Akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Iblis gimana caranya Nabi Adam ini juga dimurkai Allah, diusir dari surga. Didatangi dam yang masa kan parah lagi. Digoda terus. Itu ada buah, nama buah itu adalah buah malaikat dan buah kekal. Khuldi itu kekal. Enak gak ente di surga? Enak. Ini istri ente mau kekal gak seperti malaikat? Enggak, orang nggak boleh dekat, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kan ente nggak boleh dekat itu karena itu kalau ente makan Anda jadi kekal di surga. Ayo, habis itu Adam Hawa nih dengerin ya, kata Iblis, swear. Terkewer-kewer nih. Ibu nambahin aja. Ini Quran yang ngomong waqasama. Qasam itu dia bersumpah, setan iblis bersumpah. Swear. Inilah yang menyebabkan Nabi Adam menjawab kata-kata Allah. Swear saya. Ini udah sumpah bawa nama Tuhan. Bener Adam. Nabi Adam, sudah sumpah. Udah lagi akhirnya Nabi Adam selangkah 2 langkah mendekati pohon itu, ada dimakan, akhirnya singkat cerita diusir dari surga. Pertanyaannya, siapakah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga? Jawab, iblis. Salah lagi fisiknya. Oke, enggak apa-apa. Ini kalau ada ujian tuh nggak lulus semua nih. Untung nggak ada ujian. Itu Pak Kasman nggak bikin sertifikat hasil nilai. Oke, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan yang tadi? Apa hubungannya? Ini saya akan ngomongkan. Mohon maaf, saya kasih analogi supaya Anda ngerti materi setelah ini. Apa itu ya? Pertama, yang A dan B dan C sampai D pun salah semua. Karena Anda fokus pada faktor eksternal. Saya pelan-pelan, please melek. Karena Anda fokus pada durinya yang menyakitkan.
A salah, B salah, C salah. Yang benar apa? Yang benar pakai sepatu. Karena ketika Anda ngambil yang B, belum tentu lebih baik daripada yang A. Bisa jadi durinya lebih banyak. Karena Anda fokus pada durinya. Kalau Anda mengatakan iblis yang salah, maka Anda fokus pada iblisnya. Nabi Adam tidak pernah doa gini, ya Allah, gara-gara setan, gara-gara setan, enggak gitu. Nabi Adam ngomongnya, Rabbana, kita yang salah. Ketika Anda kenapa marah? Ente nggak tahu sih, gara-gara dia. Saya tidak bahas ini gara-gara Anda tidak pakai sepatu dada Anda. Paham? An-nafsul mutmainnah itu dadanya ada sepatunya semua. Ini jangan habis ini sepatu ditaruh di sini sepatu parah banget. Ampun kata Nabi. Habis ini sepatu nggak terus. Kenapa? Habis kajian husnul khotimah. Kata Ustaz Arifin dadanya pakai sepatu biar enggak kena duri. Parah. Subhanallah. Rasulullah SAW diuji.